Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di NH21 Channel. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yasin Nasrullah. Pada kali ini, atau pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang komponen sistem komputer. Perlu kita ketahui bahwa komputer merupakan salah satu atau sebuah alat untuk memproses. Komputer bekerja berdasarkan perintah yang dilakukan oleh user atau pengguna. Dalam prosesnya, komputer dapat menampilkan sesuatu yang diinginkan oleh user atau pengguna. Untuk dapat melakukan tugas-tugas tersebut, komputer tersusun atas perangkat keras hardware, perangkat lunak software, serta pengguna atau brainware. Baik, kita mulai dengan bahasan pertama, yaitu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi, sistem komputer itu merupakan kumpulan perangkat-perangkat komputer. Komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer ini terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, serta brainware. Baik, kita simak satu persatu pengertian dan contoh-contoh dari komponen sistem komputer ini. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Contohnya, monitor, printer, mouse, CPU, speaker, headphone, dan lainnya. Saya tunjukkan. Nah, ini merupakan hardware. Kita bisa menyentuh dan kita juga bisa melihat. Ini contohnya adalah mouse. Nah, jadi hardware ini merupakan perangkat keras yang bisa kita lihat dan kita bisa raba secara fisiknya. Seperti itu. Selanjutnya, software. Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Contohnya adalah Zoom, WhatsApp, Microsoft Word, antivirus, maupun Photoshop. Kita tidak dapat memegangnya, tapi kita dapat merasakan manfaat dari beberapa aplikasi komputer tersebut. Sedangkan brainware merupakan orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat tersebut. Contohnya adalah kita yang sedang menggunakan handphone atau kita yang sedang menggunakan laptop serta PC untuk mengerjakan tugas. Itu yang disebut dengan brainware. Fungsi hardware. Perlu diketahui bahwa hardware memiliki beberapa fungsi, seperti input.
atau masukan. Berfungsi untuk memasukkan data, kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Maksudnya apa? Jadi, inputan ini bertugas untuk mengolah data dan memprosesnya menjadi sebuah informasi yang akan diterima oleh kita sebagai user. Contohnya adalah mouse. Mouse ini berfungsi untuk menampilkan pointer agar kita mudah untuk memilih sistem yang kita inginkan pada sebuah laptop atau PC kita. Lalu ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk menampilkan teks yang kita ketikkan pada saat melakukan sesuatu pada laptop atau PC kita. Lalu ada scanner. Fungsi yang kedua yaitu sebagai perangkat proses. Perangkat proses merupakan perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan proses data tersebut. Kita sering melihat komputer personal pribadi kita atau PC kita berbentuk kotak yang disebut dengan CPU. CPU merupakan otak dari komputer. Dan di dalam CPU tersebut terdapat chipset untuk mengatur apa-apa yang akan diproses atau yang akan dihasilkan kepada kita sebagai pengguna. Jadi ini adalah yang mengatur beberapa perangkat agar dapat menampilkan suatu informasi. Fungsi hardware yang ketiga adalah output atau keluaran. Ya, output atau keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user. Contohnya headphone. Nah, headphone ini berfungsi untuk mengeluarkan informasi berupa suara. Lalu ada monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan informasi, contohnya teks, gambar, video, dan lain-lain sebagainya yang diinginkan oleh user atau pengguna. Lalu ada speaker. Sama dengan headphone, speaker berfungsi untuk menampilkan informasi berupa suara. Sekarang kita beralih pada fungsi software. Software merupakan perangkat lunak. Fungsi software yang pertama yaitu adanya sistem operasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, maupun media proses yang telah saya bahas tadi. Nah, jadi sistem operasi ini adalah penghubung antara sistem perangkat lunak atau software dengan hardware sebagai alat atau medianya. Jadi kalau tidak ada sistem operasi, maka media atau alat ini tidak akan berjalan. Sistem operasi yang pertama adalah Windows. Windows mungkin banyak yang kita sering gunakan, salah satunya berada di laptop atau PC kita. Karena bentuknya atau perangkat lunaknya sangat familiar karena mudah digunakan oleh kita sebagai pengguna. Lalu ada sistem operasi berbasis Android. Nah, mungkin kalau ini sering kita gunakan karena berada ditanam di handphone kita yang berbasis Android. Lalu ada Linux. Nah, Linux ini merupakan sistem operasi yang gratis atau open source. Lalu yang terakhir ada iOS. Produknya bisa berupa handphone, laptop, dan lain sebagainya dengan nama Apple.
Lalu fungsi software yang selanjutnya adalah program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya adalah Microsoft Word. Nah, program aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk pengolahan kata. Kita bisa membuat surat undangan, poster, lalu surat-surat yang lain yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya ada Photoshop. Photoshop difungsikan untuk agar kita bisa mengedit gambar, mengolah gambar, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada antivirus. Antivirus berfungsi untuk keamanan sistem data yang ada pada laptop atau PC kita. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang komponen sistem komputer. Selanjutnya ada tugas harian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu apa itu sistem komputer. Yang kedua, jelaskan 3 komponen sistem komputer dan berikan contohnya. Yang ketiga, apa perbedaan antara sistem operasi dan program aplikasi yang telah kita bahas menurut pemahaman kalian. Yang keempat, sebutkan 3 contoh input device. Yang kelima, sebutkan 3 contoh output device. Oke, itu saja barangkali pembahasan dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian dan khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.